Tak banyak diketahui, sebelum diasingkan ke Sulawesi, Diponegoro sempat ditahan di Batavia. Diponegoro menempati kamar penahanan yang sempit di Staduis, Balai Kota Batavia, yang kini menjadi Museum Sejarah Jakarta. Dia berada di sana antara 8 April sampai 3 Mei 1830, sampai menanti keputusan lanjutan atas nasib dari dirinya. Disebut Kamar Diponegoro, bekas ruang penahanan pahlawan nasional itu berada di sayap barat Staduis, alias ex Gedung Balai Kota, yang kini menjadi Museum Sejarah Jakarta. Tempat tersebut juga menjadi saksi bisu bagaimana Pangeran Diponegoro memperjuangkan hak rakyat Indonesia untuk lepas dari penjajah. Kisah demi kisah, cerita demi cerita mewarnai kehidupan bersejarah pahlawan nasional Pangeran Diponegoro di dalam Kamar Diponegoro selama 26 hari, 8 April hingga 3 Mei 1830, Pangeran Diponegoro ditahan. Tidak hanya sendiri, sang pahlawan juga ditahan bersama istri Raden Ayo Retno Ningsih, adik perempuannya Raden Ayo Dipowiyono, saudara ipar Raden Tumanggung Dipowiyono, beserta 16 pengawal atau panakawan dan pengikutnya yang diasramakan di belakang Staduis. Puluhan anak tangga menyambut saat hendak menuju ruang tahanan Diponegoro yang berada di lantai 2 Museum Sejarah Jakarta. Kamar Diponegoro terletak di lantai 2, tepatnya di atas penjara khusus tahanan perempuan yang juga sempat dihuni Cut Nyak-din. Ruang seluas kira-kira 4 kali 5 meter persegi itu, Pangeran Diponegoro tinggal selama 26 hari, menunggu keputusan Dewan Pengadilan Belanda. Keputusan akhir pengadilan saat itu memvonis Diponegoro dibuang hingga ke Sulawesi, tepatnya di Makassar. Dalam kamar Diponegoro tidak banyak barang yang terlihat, hanya ranjang pribadi yang terbuat dari kayu dan beralasan tikar. Memiliki 4 kaki, ranjang ini juga dikelilingi dengan kelambu putih. Di sisi lain juga terlihat meja tulis beserta bangku yang lagi-lagi terbuat dari kayu. Meja tulis ini biasa digunakan Pangeran Diponegoro untuk menulis. Di dalam kamar ini pula, selama masa penahanan, ibarat candu, Pangeran Diponegoro seringkali mengunyah sirih dan jamu untuk meredakan demam malarianya. Selama 25 tahun dia tidak dibunuh, tapi semacam dikubur hidup-hidup, kata Carey. Dalam kamar Diponegoro dipamerkan sketsa karya Adrianus Johannes dan Jan Beach, seorang seniman juga berupa sebagai hakim kota untuk mengawasi Pangeran Diponegoro semasa penahanannya di Staduis. Dalam ruangan tersebut dipamerkan lukisan-lukisan yang berhubungan dengan Diponegoro, seperti lukisan Diponegoro saat ditangkap oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock karya Raden Saleh yang dibuat pada tahun 1857. Ada pula peta perjalanan Diponegoro dari ditangkap hingga dibuang ke Makassar. Terdapat replika batik yang digunakan Diponegoro pada saat Perang Jawa yang berada di balik kaca. Uang kertas pecahan Rp1000, Rp100.000 dan logam dengan gambar Pangeran Diponegoro pun bertengger di balik figura. Saya dari kelompok 2 ingin mewawancara dengan pengurus atau karyawan dari Museum Fathahillah. Dengan Mbak siapa? Lulu. Oh iya. Ini ada beberapa pertanyaan. Oh iya, tugas ini wawancara ini buat tugas sejarah, buat Pak Ali. Ini tugasnya. Yang pertama, saya mau nanya, Museum Fathahillah ini didirikan tahun berapa? Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, ada beberapa ralat, ada beberapa disclaimer. Jadi museum ini bukan Museum Fathahillah loh sebenarnya. Baru tahu ya? Jadi nama resmi museum ini adalah Museum Sejarah Jakarta. Nah, kenapa sih disebut sama orang-orang itu Museum Fathahillah? Mungkin teman-teman juga lebih mengenal sebagai Museum Fathahillah kan? Bukan begitu? Jadi kenapa disebut sebagai Museum Fathahillah? Karena Museum Fathahillah ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1. Dan juga nama taman di depan namanya Taman Fathahillah. Oleh sebab itu, orang-orang lebih sering mengenal museum ini sebagai Museum Fathahillah daripada Museum Sejarah Jakarta. Nah, kalau didirikannya itu, dulu gedung ini didirikan sebagai Balai Kota tanggal 25 Januari 1707. Terus selesainya itu tanggal 10 Juli 1710. Dan diresmikan sebagai museum itu tanggal 30 Maret 1974 oleh Bapak Lisa Dikin. Nah, terus pendirian museum ini tuh karena apa ya latar belakangnya? Latar belakang pendirian museum. Jadi tuh sebelum berubah jadi museum nih, gedung ini juga pernah beralih fungsi jadi markas
Dai Nippon Jepang. Nah, pada akhirnya museum ini atau gedung ini sempat kosong nih. Terus karena kosong ini diserahkan kepada pemerintah kota Jakarta tahun 1972 untuk diperbaiki, untuk direnovasi, dan akhirnya diresmikan 2 tahun kemudian, tahun 74. Nah, kenapa sih pemerintah itu malah menjadikan gedung ini sebagai museum? Karena mau mengedukasi masyarakat tentang sejarah Jakarta. Nah kan banyak banget orang-orang itu kayak berkunjung ke Jakarta, pengen tahu sejarah Jakarta, datangnya ke Monas, bukan ke sini. Nah padahal kalau mau tahu sejarah tentang Jakarta, datangnya ke sini, ke Museum Sejarah Jakarta, bukan museum, bukan Monas. Museum ini udah berapa kali direnovasi kan? Dari dulu kan bentuknya beda-beda terus. Kalau direnovasi itu berkali-kali, bukan renovasi ya, konservasi mungkin bahasanya. Jadi waktu konservasi terbesar itu tahun 2009 sama 2014. Jadi kita tutup sementara selama 6 bulan. Kayak kan di dalam udah ada tuh yang apa majalah yang pakai Oh, sensor. kalau itu ruang tata pamer, itu beda. Kalau ruang tata pamer itu berubahnya setiap 5 tahun sekali. Nah, kalau sekarang udah bagus nih. Jadi bikin lebih modern lah ya. Lebih modern. Tapi dengan musuh masih gaya Belanda aja. Masih mengusung sejarah dan edukasinya. Cuma Kalau gaya Belanda memang dari dulu sampai sekarang tuh nggak berubah sih menurut saya. bangunannya nggak berubah tetap. Nggak berubah, iya. Peninggalan apa aja sih yang paling berharga di museum ini? Peninggalan paling berharga, kita punya banyak banget koleksi yang paling berharga. Tapi menurut saya yang paling berharga itu apa sih? Itu lukisan Sultan Agung. Itu kalau misal teman-teman udah berkunjung ke dalam nih, ada lukisan Sultan Agung itu ada 3 part yang besar banget, dilukis oleh Pak S. Sujoyono tahun 1972. Selesai 2 tahun kemudian. Kenapa sih menurut saya paling berharga, paling valuable di sini? Karena memang lukisan itu ada waktu grand opening Museum Sejarah Jakarta yang dihadiri oleh Bapak Lesa Dikin, which is dan Pak S. Sujoyono tuh siapa sih? Dia itu terkenal sebagai bapak dari seni modern di Indonesia. Makanya menurut saya itu valuable banget. Terus museum ini museum sebenarnya museumnya tentang apa ya? Karena kan sini ada budaya Betawi, ada kesenian wayang dan lain-lain. Ini museumnya lebih kayak Actually, mostly museum ini menceritakan tentang Jakarta dari dulu sampai sekarang, gitu. Jadi makanya kalau di dalam museum itu ada yang namanya ruang prasejarah. Nah prasejarah itu juga dikonteksin, di ruang lingkupnya juga lebih disempitin lagi. Jadi bahas tentang Jakarta aja. oh jadi kayak dari mulai Batavia Sampai sampai sekarang. jadi Jakarta. Nah kenapa ada Betawi di sini? Karena Betawi berasal dari mana? Jakarta. That's right. Yang terakhir nih, saran dari kakak untuk para pengunjung di sini sarannya apa? Sarannya banyak banget nih, terutama buat milenial kayak teman-teman ini. Jadi tuh banyak banget kayak apa ya? Sekarang bukan milenial kali ya, generasi TikTok mungkin ya. Jadi banyak banget yang berkunjung ke museum ini cuma untuk foto-foto atau untuk diupload ke sosial media atau untuk bikin TikTok. Tapi sebenarnya sayang banget loh, museum ini tuh banyak banget sejarah menariknya, sejarah untuk edukasinya. Jadi kalau misal mau upload ke sosial media itu boleh banget.